Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta bahasa, kita bertemu kembali dalam materi teks biografi, materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10 semester 2. Tetap bersemangat dalam belajar dan selalulah berbakti kepada kedua orang tua. Apakah Ananda mengenal tokoh ini? Ya, beliau adalah ulama besar dari Sumatera Barat. Apakah Ananda juga mengenal tokoh ini? Dia adalah pendiri e-commerce Alibaba.com. Dia merupakan orang terkaya di dunia. Saat ini, ia menyibukkan dirinya sebagai seorang motivator terkenal. Siapakah dia? Ya, beliau bernama Jack Ma. Wow, siapa pula yang tidak mengenal tokoh yang satu ini? Bintang lapangan ini telah banyak mencetak gol dan mengharumkan namanya, timnya, dan negaranya. Siapa dia? Ya, benar. Dia bernama Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola asal Portugal. Ananda ingin tahu sejarah hidupnya? Tonton video ini sampai selesai, karena pada akhir video ini akan dibahas biografi Cristiano Ronaldo. Ingat ya, untuk selalu mendukung channel Cinta Bahasa dengan klik subscribe, nyalakan loncengnya, like, share, dan komen. Terima kasih. Halo Yoters, udah tahu belum kalau Indonesia juga memiliki orang jenius loh? Bapak B.J. Habibie adalah satu-satunya orang jenius di Indonesia. Hal ini karena beliau adalah satu-satunya orang di Indonesia yang IQ-nya lebih dari 140. Baharudin Yusuf Habibie, Presiden Republik Indonesia yang ketiga, adalah satu-satunya orang jenius di Indonesia dengan IQ 200. Einstein aja kalah dari Pak Habibie karena IQ Einstein hanya mencapai 160. Pelajaran budi pekerti dapat Ananda petik dari sebuah buku biografi dan akan menemukan kesenangan tersendiri ketika membaca buku biografi tersebut. Ananda juga dapat menemukan beberapa keunikan, keistimewaan, atau keteladanan pada diri seorang tokoh. Perjalanan hidup tokoh yang unik mungkin dapat memberikan motivasi kepada Ananda untuk belajar dan meningkatkan kualitas hidup. Sementara itu, sikap-sikap terpuji tokoh dapat Ananda jadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Yoters? Apakah kamu kepingin mengikuti jejak Pak Habibie? Tapi Pak Habibie kan IQ-nya 200. Eits, jangan berkecil hati dulu. Masih ada cara kok agar kamu bisa mendekati kejeniusan Pak Habibie. Pak Habibie memang ber-IQ 200, tergolong jenius. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa meningkatkan IQ kamu. IQ tinggi tak hanya diperoleh karena karunia sejak lahir. IQ juga dikembangkan lewat proses pembelajaran. Kecerdasan Pak Habibie diperoleh lewat proses belajar yang panjang. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi ciri-ciri teks biografi berdasarkan isinya. 2. Mengidentifikasi struktur teks biografi. 3. Menemukan pola penyajian karakter unggul dalam teks biografi. Pada materi biografi ini, kita akan membahas 1. Pengertian teks biografi. 2. Fungsi teks biografi. 3. Ciri-ciri teks biografi. 4. Struktur teks biografi. 5. Jenis-jenis teks biografi. 6. Kaidah kebahasaan teks biografi. 7. Contoh analisis struktur teks biografi. Sahabat cinta bahasa, kita masuk ke bagian pertama, pengertian biografi.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis orang lain. Sementara teks biografi merupakan bentuk teks yang berisi mengenai kisah seorang tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Biasanya, biografi membahas tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, atau seseorang yang berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan orang banyak. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kedua, yaitu fungsi teks biografi. 1. Menjelaskan pemikiran tokoh, biasanya tokoh ternama dan berprestasi. 2. Mengetahui kelebihan dan keberhasilan tokoh untuk diteladani. 3. Menjadi refleksi dan renungan bagi pembaca, serta dapat mengambil hikmah dari kisah perjalanan hidup tokoh. 4. Sebagai alat dokumentasi sejarah. Biografi biasanya dipublikasikan dalam bentuk buku, film, atau program televisi. Biografi merupakan pengisahan secara artistik tentang kesadaran, tingkah laku, dan sikap seseorang. Gaya penceritaan biografi dapat berupa pemaparan biasa tentang seluruh kehidupan secara utuh. Cerita diri seseorang tersebut dapat dipaparkan sejak orang itu lahir hingga wafat. Pemaparan teks biografi kadang-kadang ditulis dengan gaya sastra menarik. Biografi sengaja dibuat untuk memberikan kesan mendalam tentang kepribadian tokoh yang menjadi objek dalam biografi. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teks biografi merupakan teks yang mengisahkan tokoh atau pelaku, peristiwa, dan masalah yang dihadapinya. Teks biografi berisi paparan kehidupan tokoh sejak kecil sampai tua, bahkan sampai tokoh tersebut meninggal dunia. Semua jasa, hasil karya, dan segala aspek yang dituliskan atau dilakukan oleh tokoh dijelaskan semua dalam teks biografi. Berikut kita masuk ke bagian ketiga, ciri-ciri teks biografi. 1. Berisikan fakta berdasarkan pengalaman hidup tokoh secara objektif. 2. Menceritakan kisah menarik, menginspirasi, dan kesuksesan tokoh yang dapat diteladani oleh pembaca. 3. Memiliki struktur baku. 4. Penyajiannya diuraikan dalam bentuk narasi. Kita masuk ke poin keempat, struktur teks biografi. 1. Orientasi. Orientasi merupakan bagian awal teks biografi. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh, berisi gambaran awal tentang tokoh yang akan diceritakan. 2. Peristiwa penting. Pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa penting, yaitu latar belakang keluarga, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, prestasi, serta informasi lain yang mendukung biografi tokoh. Bagian ini disusun secara kronologis sesuai urutan waktu. Terkadang penulis juga menyertakan beberapa komentar pada bagian-bagian tertentu. 3. Reorientasi. Bagian ini berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Reorientasi berperan sebagai penutup pada teks biografi dan bersifat opsional. Ada kalanya teks biografi ditambahkan unsur-unsur fiksi. Hal ini dimaksudkan
untuk menjadikan kisah cerita hidup tokoh lebih menarik. Biasanya ini dilakukan jika biografi tersebut difilmkan. Sahabat cinta bahasa, pejuang masa depan. Kita lanjutkan materi ini pada video teks biografi bagian kedua. Sebaiknya Anda tonton video bagian 1 dan 2 agar Anda mendapatkan pemahaman yang utuh. Terima kasih.